kesehatan komunitas kesehatannya. Nah, berkaitan dengan hal itu, kita perlu mengenal dulu definisi dari penelitian. Mungkin juga pernah diberikan atau pernah dibaca dari literatur bahwa penelitian itu sendiri sebetulnya bagian secara harfiahnya berasal dari kata research, yaitu research dalam bahasa Inggris, di mana re itu pengulangan, sedangkan search itu pencarian informasi gitu. Sehingga ini maksud dengan penelitian ini adalah kegiatan pencarian informasi secara berulang, karena ini merupakan suatu siklus ya, sebetulnya penelitian itu suatu siklus, di mana siklusnya ini adalah kita menemukan adanya permasalahan. Tentu permasalahan ini kemudian kita cari solusinya dengan menggunakan suatu penelitian, metode penelitian, hingga mendapatkan hasil, kemudian hasilnya nanti diaplikasikan untuk sebagai solusi suatu masalah, yang kemudian nantinya dari aplikasi solusi tersebut, kemudian kita kritisi kembali, apakah ada permasalahan kembali yang kemudian tentu itu diulangi lagi prosesnya, kita menyelesaikan masalah baru tersebut dengan penelitian juga. Kemudian setelah itu juga selain itu, yang dimaksud dengan pengulangan adalah bahwa kita dapat melakukan observasi pada suatu subjek penelitian atau suatu individu itu beberapa kali observasi untuk mendapatkan data yang berbeda-beda gitu ya. Jadi itu adalah definisi dari penelitian sendiri, di mana penelitian kesehatan ini kalau kita di ranah kesehatan tentu permasalahan-permasalahan yang diangkat adalah permasalahan-permasalahan kesehatan. Kemudian penemuan-penemuan pengetahuan barunya juga adalah pengetahuan baru yang berkaitan dengan kesehatan, di mana tujuannya tentu untuk meningkatkan kesehatan individu ataupun kelompok individu yang menjadi bagian dari masyarakat. Nah, pada prosesnya, penyelesaian masalah kesehatan itu menggunakan proses terstruktur, sistematis, berupa pengumpulan data, pengkajian data, yang kemudian nanti dianalisis, diinterpretasikan sehingga mendapatkan hasil sebagai jawaban dari rumusan masalah atau tujuan penelitian itu sendiri. Nah, meskipun kita di bidang kesehatan, tentu penelitiannya juga adalah penelitian kesehatan, baik kita sebagai peneliti yang melakukan penelitian ataupun kita sebagai user hasil penelitian itu adalah hasil penelitian kesehatan. Meskipun demikian tuh sebetulnya bidang kesehatan juga tidak bisa lepas dengan bidang yang lain gitu ya. Karena juga kesehatan itu sendiri, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat itu juga dipengaruhi oleh bidang yang lain ya. Nah, jadi misalnya bidang sosial, politik, budaya, lingkungan masyarakat, kebiasaan masyarakat itu bisa mempengaruhi ya kebiasaan individu itu sendiri sehingga kemudian menjadi faktor resiko suatu penyakit. Atau bisa juga di bidang misalnya hukum ya, kaitannya dengan hukum kesehatan, atau bidang ekonomi kaitannya dengan tingkat ekonomi seseorang, tingkat pendidikan individu masyarakat yang kemudian secara tidak langsung menjadi faktor resiko penyakit tertentu gitu. Nah, sehingga tadi ya, ini tidak berarti bahwa pendidikan kesehatan tuh ya harus kesehatan selalu, tapi juga bisa ya mengukur faktor-faktor demografi yang lain gitu. Sosiodemografi yang lain dari politik, budaya, psikologi, hukum seperti itu. Nah, kalau pada bidang penelitian, pendidikan kedokteran dan juga lapangan yang akan kita bahas siang hari ini, itu sebetulnya merupakan
merupakan bagian dari ruang lingkup penelitian kesehatan sendiri. Di mana ruang lingkup penelitian kesehatan itu umumnya dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu penelitian dasar atau basic research, penelitian klinis, penelitian epidemiologi, dan penelitian pendidikan kedokteran. Nah, yang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama pada penelitian dasar. Pada penelitian dasar ini adalah penelitian yang ditujukan sebagai dasar untuk penelitian lanjutan lainnya. Yang nantinya penelitian dasar ini menjadi dasar tadi untuk penelitian selanjutnya, di mana penelitian selanjutnya yang dimaksud adalah penelitian selanjutnya hingga akhirnya hasil penelitian ini bisa diimplementasikan, bisa diaplikasikan kepada individu person sendiri secara aman gitu. Yang dimaksud dengan penelitian dasar sendiri selain tadi, definisi tadi, adalah juga penelitian dasar dalam hal penemuan teori dasar. Misalnya, untuk mengembangkan teori tentang perubahan perilaku atau teori tentang sosio perilaku gitu. Itulah yang disebut dengan penelitian dasar. Nah, sehingga penelitian dasar ini dengan konsep demikian tidak terbatasi oleh lokasi gitu ya. Jadi bukan berarti bahwa penelitian dasar itu adalah harus penelitian yang menggunakan media agar di laboratorium atau harus menggunakan hewan coba di laboratorium. Itu tidak ya. Karena tadi definisi dari penelitian dasar ini adalah ya untuk mengetahui baik lagi untuk melanjutkan penelitian dasar atau juga bisa menemukan teori baru. Apabila teori yang baru ini adalah teori-teori misalnya perubahan perilaku individu begitu, maka ini berarti ranahnya bukan di lab ya, tapi ke individu yang menjadi anggota dari masyarakat. Kemudian juga penelitian klinis. Penelitian klinis di sini bahwa penelitian klinis itu adalah penelitian yang digunakan untuk uji klinis suatu terapi atau suatu obat. Uji klinis dari sensitivitas spesifisitas suatu alat diagnostik. Nah, sebagai gambaran ya, jadi penelitian klinis ini kalau dengan contoh kasusnya, realnya itu adalah kalau kita mau meneliti tentang keefektifan vaksin ya, misalnya kayak vaksin kemarin ya, vaksin waktu COVID-19. Kita ingin tahu bahwa berapa efektivitas dari vaksin yang dipakai ya, COVID yang penyakit untuk pencegahan COVID. Kemudian atau misalnya kita ingin tahu efek terapi obat tertentu. Misalnya obat atorvastatin gitu ya. Obat untuk obat dislipidemi. Ya, ini gangguan peningkatan lipid dalam darah gitu ya. Nah, untuk melihat efektivitas obat tersebut itu ada tahapan-tahapan uji klinisnya ya. Uji klinis tahap 1, 2, 3, 4 untuk lihat efektivitasnya. Nah, sehingga penelitian klinis yang dimaksud di sini adalah itu ya, penelitian yang digunakan untuk melihat bagaimana efektivitas suatu obat atau spesifitas alat diagnostik. Contohnya kalau alat diagnostik itu misalnya alat diagnostik yang baru, misalnya mau meneliti tentang bagaimana tes PCR untuk deteksi COVID-19, namanya gitu. Karena itu penyakit yang baru, tentu alat diagnostiknya juga perlu kita uji. Nah, dengan penelitian klinis, itulah digunakan untuk menjawab permasalahan itu. Sehingga sama seperti pada penelitian dasar, penelitian klinis definisinya bukan berdasarkan pada settingnya. Jadi bukan berarti penelitian klinis itu penelitian yang kalau pembimbing pengujinya itu dokter spesialis, bukan ya.
Juga bukan misalnya penelitiannya harus di rumah sakit, juga bukan. Jadi penelitian klinis berpatok pada tujuan tadi. Nah, selama dia tujuannya seperti yang tadi definisi dari penelitian klinis, baik itu di setting rumah sakit, puskesmas, atau di masyarakat, misalnya pemberian vaksinnya di masyarakat gitu ya. Nah, itu kan, atau mungkin pemberian obat vitamin itu diminumnya yang mungkin di rumah masing-masing. Selama tujuannya untuk melihat efektivitas obat terapi tadi dengan uji klinis 1 tahapan-tahapannya, maka itu adalah penelitian klinis. Kemudian juga penelitian epidemiologi. Pada penelitian epidemiologi ini adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui determinan penyakit atau faktor-faktor resiko suatu penyakit yang ada di masyarakat. Sama seperti definisinya tadi, bahwa ketika kalau kita itu sedang meneliti faktor-faktor resiko suatu penyakit yang ada di masyarakat, maka selama settingnya itu bukan di rumah sakit, ataupun di rumah sakit juga bisa, tapi berpijak pada sedang meneliti faktor determinan suatu penyakit, maka kita sedang melakukan penelitian epidemiologi. Sehingga penelitian epidemiologi itu juga bukan didefinisikan sebagai penelitian di masyarakat gitu. Jadi bisa justru di rumah sakit juga bisa, selama berpegang pada definisinya, yaitu meneliti tentang faktor-faktor determinan penyakit. Kemudian kalau penelitian pendidikan kedokteran bagaimana? Penelitian pendidikan kedokteran ini adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui bagaimana implementasi dari suatu program pendidikan, bagaimana penilaian proses dalam pembentukan pencetakan tenaga-tenaga kesehatan yang baru. Jadi meneliti tentang proses pembelajaran di pendidikan kedokteran yang nantinya akan menghasilkan tenaga kesehatan yang diharapkan tenaga kesehatan yang kompeten sehingga juga bisa sebagai mendukung pencapaian kesehatan masyarakat dan individu. Nah, pada ruang lingkup penelitian tersebut, maka ya setiap ruang lingkup tadi dapat dicapai dengan berbagai macam desain penelitian ya. Ini adalah desain-desain penelitiannya, baik theoretical, applied-nya. Ya, misalnya tadi yang basic research itu pada pembentukan teori tertentu, ya kita bisa lihat dia tidak harus dengan menggunakan di animal study gitu ya. Nah, kita juga bisa meneliti tentang bagaimana prosedur penilaian pengembangan suatu uji tes begitu. Kemudian juga clinical research ini ya, kita punya banyak kelompok bisa eksperimental maupun observasional dengan berbagai fase. Ya, kemudian juga penelitian klinis yang ditujukan untuk lihat bagaimana prognosis suatu penyakit, terapinya, diagnostiknya gitu. Sedangkan penelitian epidemiologi ini untuk meneliti faktor-faktor resiko, determinan penyakit bisa secara eksperimental ataupun observasional, serta juga bisa ada kelompok penelitian lain yaitu penelitian sekunder. Di mana penelitian sekunder ini adalah penelitian dengan menggunakan database artikel penelitian dari yang sudah terkumpul di jurnal ya. Nah, jadi misalnya dengan PubMed, Google Scholar, atau dari mesin pencarian di Cochrane gitu. Ya, sangat banyak nanti jenis-jenis database-nya. Di sini adalah bagian dari lingkup penelitian kesehatan. Kemudian untuk ruang lingkup penelitian kedokteran tadi ini juga bisa macam-macam ranahnya ya, baik dalam proses pembelajaran, pengembangan kurikulum ataupun modul, kemudian penilaian tentang kesiapan fasilitas rumah sakit yang sebagai jejaring pendidikan, pengembangan pendidikan kesehatan, tenaga kesehatan, kemudian juga sumber daya learning resource-nya, sumber daya pembelajaran, sumber pembelajarannya,
Kemudian juga bagaimana proses penilaian pembelajaran dari siswa gitu di bidang kesehatan, dan evaluasi program edukasinya serta etika profesionalisme. Jadi ini juga jadi ranah pendidikan kedokteran berkaitan dengan kesehatan gitu, sehingga saya juga teman-teman tertarik melakukan penelitian di bidang ini pun gitu ya, itu juga bisa terbuka. Kemudian untuk karena kita tadi membahas tentang penelitian epidemiologi, sebetulnya penelitian epidemiologi itu adalah bagian dari atau salah satu cabang ilmu dari ilmu kesehatan masyarakat. Jadi ilmu kesehatan masyarakat itu kan merupakan ilmu yang sangat luas gitu ya, sehingga juga cabang-cabangnya selain juga epidemiologi ada juga cabang pembelajaran yang lain seperti biostatistik, yaitu kalau kita akan meneliti kaitannya dengan metode statistik dalam menganalisis masalah di bidang kesehatan masyarakat. Atau kita akan meneliti tentang kebijakan manajemen kesehatan, yaitu kita ingin melihat bagaimana implementasi program kesehatan, bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemangku kebijakan. Nah, pemangku kebijakan itu bisa dari pemerintah ya, misalnya kalau di Indonesia dari Kementerian Kesehatan, kemudian tentu ya pemerintah juga ya, keputusan presiden, kemudian peraturan pemerintah, atau mungkin juga dari undang-undang yang disusun oleh legislatif, kemudian juga bisa kebijakan di ranah organisasi kesehatan seperti misalnya di pemangku kesehatan bidang dinas kesehatan, puskesmas, organisasi puskesmas atau rumah sakit begitu. Atau juga lembaga-lembaga lain ya yang berkaitan dengan kesehatan, sistem kesehatan gitu. Kemudian juga bisa ada ilmu perilaku sosial di sini meneliti tentang ilmu faktor-faktor sosial dan perilaku berkontribusi pada perilaku yang berkaitan dengan kesehatan populasi. Jadi misalnya kita akan melihat bagaimana proses promosi kesehatan, bagaimana mengubah kebiasaan dari merokok menjadi tidak merokok, atau bagaimana mengubah kebiasaan dari pola hidup sedentary life ke perubahan perilaku aktif, meningkatan perilaku physical activity gitu ya. Nah, ini adalah bagian dari ilmu perilaku dan sosial. Kemudian juga ilmu kesehatan lingkungan, kaitannya kita melihat bahwa adanya faktor di lingkungan baik secara fisik, biologis, atau dari sisi radioaktif ya. Jadi bagaimana iklimnya, iklim lingkungan, kemudian faktor dari biologis agen-agen penyakit yang ada di lingkungan yang kemudian bisa menjadikan suatu individu itu rentan mengalami penyakit dan akhirnya sakit gitu ya. Ini sesuai dengan jas epidemiologi. Maka ini adalah bagian dari ruang lingkup kesehatan masyarakat. Kemudian untuk rumusan masalah sendiri, bahwa ketika kita melihat suatu penelitian tadi adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu masalah, gitu, maka terlebih dahulu kita perlu merumuskan masalah kita, masalah yang akan diteliti dulu. Ya, meskipun kita sudah kenal tadi ya, ada ranah penelitian itu ada banyak. Nah, dari ranah-ranah penelitian yang tadi sudah kita kenal, itu kira-kira ada masalah terkait apa? Nah, permasalahan ini perlu kita nyatakan atau kita rumuskan yang disebut dengan istilah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah adalah pertanyaan, karena biasanya berupa pertanyaan gitu ya, dengan kalimat tanya, yang kemudian menjadi acuan dari suatu penelitian, di mana nantinya acuan penelitian yang akan dilakukan pada akhirnya diharapkan mendapatkan jawaban sehingga bisa menjawab rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang diteliti ini
berupa pertanyaan tadi, tapi juga bisa berupa pernyataan ya. Saya rasa itu tergantung dari guideline penyusunan artikel ataupun proposalnya ya. Apakah dalam bentuk kalimat tanya atau pernyataan. Tapi apapun gitu ya, apapun ranah guideline-nya, bahwa yang perlu kita pegang prinsip adalah rumusan masalah ini menjadi pegangan baik penyusunan metode penelitian yang akan kita pakai, analisis datanya, penyimpulan hasilnya itu akan tunduk semua pada rumusan masalah ini. Sehingga rumusan masalah inilah yang sebetulnya langkah pondasi awal pertama ketika kita tuh mau melakukan penelitian gitu. Ya, jadi misalnya kaitannya dengan ruang lingkup apa? Kaitannya dengan ruang lingkup adalah kita bisa melihat ruang lingkup itu sebagai untuk mencari literatur yang sesuai gitu. Misalnya kita berada di permasalahan ingin tahu tentang program BPJS gitu ya. Kalau tentang program BPJS ini berarti ruang lingkupnya adalah ruang lingkup di bidang manajemen kebijakan kesehatan. Nah, berarti coba kita bisa mencari jawaban masalah yang mungkin muncul terkait BPJS itu kalau kita melakukan literatur membaca, searching literatur review di ranah-ranah bidang penelitian tersebut gitu. Gitu, sehingga kemudian kita bisa merumuskan rumusan masalah itu dengan tepat ya. Nah, bagaimana kok disebut tepat ya? Disebut tepat karena dengan menggunakan ranah lingkup penelitian, kemudian kita memiliki suatu masalah, dan tahap ketiga kita melakukan kajian literatur terlebih dahulu untuk tujuan mencari jawaban atas masalah kita. Ya, dengan cara demikian kita kemudian bisa menyimpulkan apakah permasalahan yang kita anggap masalah ini tadi sudah terjawab atau belum dari pencarian literatur. Akan lebih baik tentu pencarian literatur ini adalah pencarian literatur dari sumber data yang valid ya. Misalnya dari jurnal-jurnal bereputasi gitu. Nah, bukan dari sumber data yang mungkin tidak valid. Yang kedua juga update ya. Nah, bagaimana update dari waktu terbitnya artikel tersebut gitu. Diharapkan kan tidak lebih dari 10 tahun ya. Nah, ini adalah bagian dari literatur sehingga apabila permasalahan tersebut yang kita duga sebagai masalah perlu kita jawab dengan penelitian itu sudah terjawab dengan data-data penelitian terdahulu, maka kita tidak perlu melakukan penelitian kembali selama solusi hasil penelitian terdahulu itu memang cukup untuk menjawab masalah kita. Namun demikian apabila masih ada gap penelitian, knowledge gap di mana masih ada yang belum terjawab dari masalah kita dari menggunakan artikel terdahulu, maka itulah berarti rumusan masalah ini perlu diangkat menjadi rumusan masalah yang perlu diteliti. Nah, selain juga adanya gap penelitian, kita juga bisa mengangkat rumusan masalah ini penting untuk dilakukan penelitian apabila penelitian-penelitian terdahulu itu belum selaras. Artinya misalnya masih ada perbedaan pendapat antara pengaruh intervensi tertentu dengan penyakit tertentu. Misalnya pengaruh penyakit merokok gitu ya dengan CA pulmo atau masih belum ada jawaban secara bukti evidence based kesehatan, evidence based medicine-nya belum selaras antara berbagai hasil penelitian yang membahas faktor resiko tertentu dengan penyakit tertentu. Atau misalnya penelitian yang ada di literatur review, hasil kajian literatur, itu punya karakteristik subjek yang berbeda dengan subjek penelitian yang menjadi karakteristik di populasi kita. Misalnya karena perbedaan ras. Nah, jadi penelitian-penelitian terdahulu itu dilakukan di ras
Kaukasoid gitu. Sehingga barangkali kita duga metabolismenya bisa berbeda, mempengaruhi hasilnya juga bisa berbeda gitu. Atau bisa juga karena adanya perbedaan pada sisi lokasi, yang kemudian lokasi ini nanti akan mempengaruhi budaya. Ya, jadi tidak selalu setting penelitian lokasi itu bisa sebagai kebaruan yang digunakan sebagai alasan kita mengangkat rumusan masalah dan butuh melakukan penelitian gitu. Ya, jadi tidak selalu lokasi tersebut itu semata-mata hanya lokasi, tapi lokasi ini yang kemudian mencirikan sehingga bisa secara ilmiah menjadi alasan perlu diangkat penelitian itu. Misalnya kalau di lokasi yang penelitian terdahulu, itu dilakukannya di lokasi dataran tinggi gitu. Sedangkan kalau di dataran rendah itu bisa mempengaruhi karena ada perbedaan iklim misalnya. Sehingga beda saya kebutuhan cairan gitu ya. Oh berarti penting ini diteliti kembali di lokasi yang berbeda. Tapi kalau settingnya itu sama-sama di rumah sakit, sama-sama rumah sakitnya yang penelitian terdahulu itu misalnya di rumah sakit di Muardi, kemudian yang satunya akan diteliti di rumah sakit RSUNS, padahal karakteristik individunya juga mungkin sama, budayanya juga sama, maka ini kemudian bisa mungkin perlu dipertimbangkan ya, apakah perlu dilakukan penelitian ulangan atau tidak gitu. Karena karakteristik subjeknya, lokasinya itu juga tidak terlalu kuat untuk dilakukan penelitian kembali. Nah, gitu. Kemudian untuk melakukan perumusan masalah ini tentu proses yang panjang diawali dengan literatur searching ya, merupakan proses penting gitu ya. Sehingga ini juga mungkin akan dibahas pada penelitian pada perkuliahan yang lain ya. Nah, sehingga lebih menguatkan kembali bagaimana proses penyusunan rumusan masalah. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah pada ketika kita sudah membuat suatu rumusan masalah, kita perlu pastikan bahwa ketika mau ingin menjawab rumusan masalah tersebut, bagaimana metode yang perlu dilakukan desainnya. Nah, kita bayangkan bahwa kalau kita analogikan itu rumusan masalah tujuan itu sebagai goals dari suatu perjalanan ya. Apakah kita itu akan pergi ke perbukitan gitu misalnya. Nah, kalau misalnya kita mau pergi ke bukit gitu, kita akan mengendarai kendaraan apa? Apakah cocok mengendarai pesawat terbang atau perahu atau kapal atau kendaraan darat itu dengan sepeda atau mobil atau mungkin truk begitu. Nah, tujuan perjalanan itu adalah rumusan masalahnya. Masalah yang akan dijawab, jawaban yang ingin dicari gitu untuk menyelesaikan masalah. Sedangkan alat kendaraan transportasinya inilah yang disebut sebagai desain penelitiannya. Kita tuh mau pakai desain penelitian yang mana. Sehingga apabila kita tidak sesuai memilih alatnya, desainnya, maka bisa jadi kita tidak sampai pada tujuannya. Atau kita sampai tapi menjadi kesasar, tidak pas, tidak valid begitu. Sehingga ketepatan penggunaan desain ini menjadi penting. Nah, biasanya desain penelitian itu ditaparkannya itu di bab 3 ya kalau di proposal. Bab pertama itu adalah salah satunya memunculkan rumusan masalah. Kemudian bab kedua literatur searching-nya, bab ketiga adalah dalam desain penelitiannya, itu disampaikan di situ. Nah, disinilah kita akan mempelajari desain penelitian itu apa saja sehingga kita bisa mampu memilih mana desain penelitian yang sesuai untuk menjawab rumusan masalahnya. Nah, jenis-jenis desain penelitian itu sangat banyak, di mana untuk desain penelitian sendiri pengelompokannya itu saya akan mengawali dengan apakah
apakah terdapat kelompok pembanding atau tidak gitu deh. Yang dimaksud dengan kelompok pembanding adalah apabila penelitian kita ini hanya pada satu kelompok saja, dalam arti bahwa kita akan mengukur kondisi satu individu tanpa membandingkan individu tersebut dengan individu yang lain, tanpa membandingkan individu tersebut saat ini dengan individu yang sama tapi nanti, misalnya pretest post-test gitu, yang sekarang sebelum dilakukan uji itu berapa tingkat pengetahuannya, nanti terus diuji lagi selanjutnya berapa nilai pengetahuannya. Nah, jika dia dilakukan 2 kali pengujian, ini pun juga berarti kan membandingkan. Nah, yang dimaksud dengan kelompok pembanding. Tidak selalu kelompok pembanding itu kelompok yang berbeda, tapi bisa jadi dia individu yang sama, tetapi dilihat 2 sisi variabel atau 2 sisi waktu yang berbeda begitu. Nah, apabila tidak dilakukan pembanding, maka ini adalah jenis penelitian deskriptif. Di mana jenis penelitian deskriptif ini ada 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Untuk penelitian kuantitatif, ini ada case report, case series, cross-sectional, deskriptif, serta ekologikal. Sedangkan penelitian deskriptif kualitatif ini tersendiri ya. Yang dimaksud dengan penelitian deskriptif kualitatif berbeda dengan deskriptif kuantitatif adalah deskripsi yang diberikan. Kalau kuantitatif itu berupa angka-angka, prevalensi, jumlah kasusnya, jumlah proporsinya, persentasenya. Sedangkan kalau deskripsi kualitatif itu berupa narasi cerita tanpa menganalisis ya, hanya melaporkan. Sedangkan kalau penelitian itu tuh ada pembandingnya, kembali bahwa pembanding itu bukan berarti kelompok yang berbeda, tapi bisa juga jadi dia individu yang sama yang diuji di waktu yang berbeda, dilihat progresnya atau dilihat dari sisi 2, dilihat usianya, juga dilihat bagaimana pendidikannya, harus dikaitkan. Atau dilihat usianya, dilihat juga kesehatannya. Nah, ini juga berarti dibandingkan antara usianya dengan kesehatannya saat ini. Nah, ini juga pembanding namanya. Nah, pada kelompok jika ada pembanding demikian, ini kita sebut sebagai studi analitik. Studi analitik pun sama, dikelompokkan menjadi 2, yaitu studi analitik kuantitatif dan kualitatif. Pertama, kita bahas dulu sekilas yang studi analitik kualitatif dulu ya. Studi analitik kualitatif, meskipun ini juga akan dibahas di akhir ya, narasinya jadi slide yang selanjutnya, namun ini saya bahas dulu di awal karena kita melihat bagian ini. Ya, jadi bahwa studi deskriptif kualitatif itu hanya sekedar melaporkan saja peristiwa fenomena tertentu. Siapa pelakunya, dalam arti siapa subjeknya yang akan kita deskripsikan itu, kemudian apa fenomenanya, misalnya mendeskripsikan tentang individu penyakit tertentu apa begitu. Kemudian mendeskripsikan juga bagaimana persepsinya, penilaiannya dia, pola berpikirnya, nilai-nilai yang ada. Maka itu adalah studi deskriptif kualitatif. Sedangkan kalau studi analitik kualitatif, maka peneliti itu melakukan pengkajian pada bagaimana proses berpikir individu, bagaimana persepsinya, yang kemudian nanti dianalisis sehingga muncul tema-tema, fenomena, pengetahuan baru begitu. Kemudian kalau penelitian analitik kuantitatif berbeda dengan penelitian deskriptif, pada penelitian analitik kuantitatif ini pendekatan yang menjadi bagian dari studi analitik kuantitatif itu ditentukan dari ada tidaknya pemberian paparan. Apakah peneliti itu memberikan paparan, intervensi, atau sekedar melihat bahwa individu ini punya paparan, terkena paparan intervensi atau tidak, punya faktor resiko atau tidak, gitu. Tapi nggak memberikan perlakuan apapun, tidak memberikan faktor resiko itu.
Misalnya nih faktor resiko yang bisa diintervensikan tuh misalnya ini ya, aktivitas fisik. Jadi kita tidak meminta subjek penelitian untuk olahraga dulu atau aktivitas fisik. Nanti kalau dalam 1 hari minimal 4 jam gitu, melakukan aktivitas fisik. Nah, kita tidak melakukan intervensi itu, tapi hanya sekedar bertanya, 1 hari itu aktivitas fisiknya berapa banyak? Maka kita sedang tidak memberikan paparan intervensi. Atau istilah lainnya ya, paparan, intervensi, faktor resiko, gitu ya. Itu adalah istilah-istilah dari paparan intervensi itu untuk melihat itu ada atau tidak, diberikan atau tidak dalam artian. Diberikan atau tidak atau hanya sekedar ada tapi tidak dalam bentuk diberikan gitu. Nah, kalau tidak diberikan oleh peneliti, jadi oleh peneliti ya yang memberikan secara sengaja itu, maka disebut sebagai penelitian kuantitatif observasional. Nah, penelitian observasional sendiri juga ada banyak jenisnya. Ada 3 jenis, yaitu cross-sectional, case control, dan cohort. Nah, berbeda dengan membedakan hal-hal jenis-jenis desain penelitian ini adalah berdasarkan arah pengusutan. Yang dimaksud dengan arah pengusutan ini adalah arah pengusutan paparan intervensinya. Jadi, kita hanya mengobservasi. Kita hanya mengobservasi ada tidaknya paparan. Nah, yang diobservasi itu selain paparan adalah juga outcome-nya, hasilnya. Itulah mengapa ini studi analitik itu bagian dari studi kelompok dengan kelompok pembandingnya. Karena individu itu akan dilihat dia punya paparan atau tidak, kemudian juga dilihat punya penyakitnya atau tidak gitu. Nah, kalau yang melakukan pengusutan ini, arah pengusutannya itu dilakukan melihat paparannya ada atau tidak, terus diukur juga ini saat ini sakit atau tidak pada waktu yang sama, maka dia disebut sebagai cross-sectional analytic. Tetapi kalau arah pengusutannya itu dimulai dengan melihat dulu individunya itu saat ini sakit atau tidak, kemudian dilacak lagi, setelah dia sebagai kelompok individu yang berpenyakit, baru dilacak di masa lalu tuh punya paparan intervensi apa. Ya, jadi dimulai dengan data dia berpenyakit dulu atau tidak gitu. Baru ke intervensi yang sudah pernah terjadi di masa lampau, maka itu adalah bagian dari desain penelitian case control atau kasus kontrol. Sedangkan kalau misalnya arah pengusutannya itu adalah dari paparan intervensi dahulu, jadi kita melakukan observasi menilai dulu bahwa individu ini terpapar suatu intervensi faktor resiko atau tidak, baru kemudian dilihat beberapa waktu kembali, 10 atau 5 tahun atau 10 tahun sesuai kebutuhan perumusan masalah kita, itu ada tidak muncul efeknya, maka ini adalah desain penelitian cohort. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ada cross-sectional, tadi ada kualitatif ada 2 ya, deskriptif sama yang analitik. Ini cross-sectional juga ada ya 2, cross-sectional deskriptif dan cross-sectional analitik. Ada perbedaan ya, jelas bahwa pada cross-sectional deskriptif kembali ini tidak ada kelompok pembanding. Jadi kalau kita cuma lihat berapa ya jumlah individu yang terkena penyakit, tapi kita tidak melihat individu yang terkena penyakit itu tuh merokok atau tidak, mengalami paparan atau tidak, kita nggak menghubungkan 2 variabel itu, maka itu adalah kita hanya menyampaikan laporan, yang berpenyakit kasusnya di masyarakat, penyakit DM itu misalnya 1.000 pasien. Berarti kita sedang melakukan penelitian cross-sectional deskriptif.
Tapi kalau yang kita lakukan itu, kita mau melihat pasien yang sakit itu berapa, kemudian pasien yang tidak sakit tapi terkena paparan itu berapa, yang tidak terkena paparan berapa. Nah, itu berarti kita sedang melakukan analisis dua variabel tadi sehingga disebut sebagai cross-sectional analytic. Kemudian kembali kepada pengelompokan apabila individu itu tidak diberikan, maksudnya intervensi yang diberikan itu oleh peneliti secara aktif begitu ya. Jadi bukan peneliti tidak hanya menunggu adanya paparan atau tidak, tapi memang ada intervensi memutuskan untuk ada atau tidak diberikan intervensinya, maka itu disebut sebagai penelitian analitik kuantitatif eksperimental. Nah, ini yang perlu dikenal juga bahwa eksperimental ini adalah istilah untuk jenis desain penelitian, bukan istilah sesuai harfiahnya misalnya bahasa Inggris begitu ya, eksperimen, melakukan penelitian, percobaan gitu. Itu bukannya. Jadi eksperimental pada desain penelitian ini berarti adalah suatu istilah yang menggambarkan bahwa ini merupakan uji penelitian, uji studi untuk lihat hubungan atau efek dari intervensi paparan dan kemudian berefek berupa penyakit atau mungkin efek lain yang dilihat gitu ya, penyakitnya, prognosis penyakitnya gitu, efek terapinya, efek sampingnya gitu. Itu dan intervensinya diberikan oleh peneliti. Peneliti nggak hanya mengobservasi, menilai ada atau tidak, tapi benar-benar dia memberikan intervensinya. Maka itu desain penelitian eksperimental. Nah, ini merupakan istilah yang perlu dikenal ya. Nah, yang perlu dikenal, dipahami, karena kalau menggunakan definisi yang harfiah tadi, maka kurang sesuai ya dengan makna dari masing-masingnya. Nah, kemudian selanjutnya pada penelitian yang desain eksperimental ini pun juga ada jenis pendekatan dua ya, yaitu apakah dia jenis penelitian eksperimental dengan eksperimen kuasi atau dengan randomized control trial. Di mana perbedaannya adalah pembagian definisi desain penelitian eksperimen kuasi maupun RCT ini adalah berdasarkan pada paparan intervensi yang diberikan oleh peneliti. Nah, jadi peneliti memberikan intervensi ini secara random atau tidak. Jadi peneliti itu memilih misalnya nih dari 30 dari 120 mahasiswa di FK gitu ya. Terus tuh mau dipilih mana yang diminta untuk melakukan aktivitas fisik itu yang mana, siapa, mana yang tidak dilakukan intervensi berupa minta untuk melakukan aktivitas fisik gitu selama 4 jam sehari misalnya. Mana? Nah, ini pembagian tersebut kalau penelitinya itu secara random, secara acak, sehingga presensi nomor 1, ada yang nomor 3, terus nanti 10 yang mendapatkan, yaitu berarti dia lokasinya adalah random sehingga disebut sebagai randomized control trial. Tetapi kalau misalnya peneliti itu memilih, misalnya yang daftar GFOM cepat, paling cepat di antara 120 mahasiswa itu 60 orang pertama pendaftar GFOM itu yang akan mendapatkan intervensi latihan fisik misalnya. Maka itu disebut sebagai tidak random sehingga kita akan sebut sebagai eksperimen kuasi, jadi dengan kuota gitu. Atau memilih gitu juga bisa ya. Jadi akan ada banyak metode pemilihan juga pada sampelnya. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini misalnya teman-teman sudah pernah membaca juga tentang
eh, pengambilan sampel penelitian itu juga ada istilah random, acak ya. Hanya juga berbeda ya. Acak di sini beda dengan acaknya random untuk pemilihan sampel penelitian dari populasi. Jadi kalau dari populasi itu misalnya gini, mahasiswa kedokteran itu ada 240 orang. Nah, yang mau diambil untuk sampel penelitian 120 orang. Nah, itu dilakukan penelitian untuk apa? Dilakukan proses randomisasi untuk mendapatkan 120 orang subjek. Nah, kemudian dari subjek ini siapa yang dari 120 ini hasil random tadi dirandom kembali untuk menentukan apakah mana yang dilakukan intervensi dan mana yang tidak. Nah, itulah yang disebut sebagai alokasi random intervensi. Sehingga yang membedakan eksperimen kuasi dengan randomized control trial. Kemudian untuk studi deskriptif, nah ini ya untuk pengelompokan yang lain itu ya ada yang mengelompokkan 3 secara sederhana yaitu studi observasional, eksperimental, dan meta-analisis. Nah yang di sini saya rasa pengelompokan apapun pada literatur yang lain itu prinsipnya pasti akan sama ya. Sama-sama bahwa mendefinisikan observasional, eksperimental itu sama. Apakah memberikan intervensi atau tidak. Kemudian selanjutnya pada ini ya studi deskriptif tadi sudah banyak kita singgung. Hanya secara rinci ini akan dirinci kembali definisi dari case report, case series, cross sectional deskriptif, dan studi ekologikal. Prinsipnya yaitu pada case report itu adalah kalau penelitiannya itu akan melakukan pelaporan kasus. Laporan kasus misalnya yang kasus penyakit tertentu ya. Misalnya kasus yang menarik untuk diangkat, kasus yang langka, jarang terjadi di kelompok usia tertentu, biasanya dia tuh di usia misalnya dewasa, tapi ini kok muncul pada usia yang lebih muda, sehingga perlu untuk diangkat laporan kasusnya. Nah, ini disebut sebagai case report. Kemudian juga bisa case series. Nah, ini hampir serupa, tapi bedanya kalau case series itu ada serangkaian kasus-kasus laporan yang dilaporkan gitu. Ya, kemudian kalau cross sectional yang deskriptif ini hanya menggambarkan tadi ya satu data, satu variabel. Misalnya data prevalensi penyakit atau disebut sebagai prevalensi itu jumlah penyakit per komunitas tertentu. Jadi misalnya jumlah penyakit DM dalam 1000 populasi dalam kurun waktu 1 tahun terakhir ini. Nah, itu prevalensi kasus, jadi kasus baru mau yang lama itu saat ini berapa sih gitu. Nah, itu adalah prevalensi kasus penyakit dan di situ kalau kita melaporkan itu saja, maka kita adalah sedang melakukan data pengambilan data cross-sectional deskriptif. Sedangkan untuk studi ekologikal ini hampir serupa dengan prevalensi insidensi dia dilaporkan, tetapi biasanya itu untuk penyakit yang langka atau mencakup area yang luas, misalnya di suatu negara menggunakan database data big data gitu, data yang besar yang sebetulnya database itu tuh ditujukannya bukan untuk studi ekologikal ya, misalnya untuk studi penelitian yang lain, tapi kemudian kita olah untuk studi ekologikal ini pada kasus yang langka tersebut. Nah, sebagai gambaran bahwa literatur yang lain itu mengelompokkan studi ekologikal sebagai bagian dari studi analitik karena membandingkan 2 kelompok. Nah, ini sebetulnya saya rasa itu tidak menjadi masalah ya kalaupun ada literatur yang mengatakan demikian karena selama prinsip yang dipegang bahwa analitik itu kalau membandingkan dengan kelompok yang berbeda. Jadi misalnya kita mau meneliti prevalensi insidensi penyakit yang langka di suatu negara terus dibandingkan dengan negara yang lain, misalnya di Indonesia dibandingkan dengan negara di India gitu. Ini berarti kita sedang melakukan studi ekologikal juga gitu sehingga tidak salah juga dan artinya itu hal yang wajar ya ada perbedaan literatur ini tapi asalkan prinsip yang dipegang itu sama. Kalau misalnya memang membandingkan 2 kelompok negara gitu ya, negara satu dengan negara yang lain berarti memang studi ekologikal itu termasuk dalam studi ekologikal ranahnya di analitiknya, bukan di deskriptif.
Kemudian tadi ini disease quality sudah kita bahas juga. Nah, ini adalah contoh-contoh penelitian dengan case report. Mudahnya kita bisa lihat browsing gitu ya. Biasanya kalaupun kita dapat data literaturnya, ini ada di pada judulnya, dimunculkan desain penelitiannya, atau kita bisa membaca dari bagian metodologinya. Kira-kira betul nggak ini pakai metodenya case report gitu. Tentu akan lebih mudah lagi jika hasil penelitiannya itu didapat dari jurnal yang bereputasi ya. Karena biasanya cenderung sesuai antara judul, jenis desain penelitian artikelnya dengan isinya itu ya cenderung sudah di-review ya oleh reviewer, maka akan oleh reviewer yang juga bereputasi secara nasional internasional menjadi ahli bidangnya, sehingga itu akan lebih terpercaya ya. Kemudian juga case series, ini contohnya, nanti kalau kasus-kasus yang lain ya, teman-teman bisa tinggal melakukan pencarian data ya di mesin pencarian data, ketik saja penyakitnya, kemudian case series, atau mungkin juga tahunnya, jangka waktu tahun yang dibutuhkan. Kemudian untuk deskriptif cross-seksional, deskriptif kualitatif pun sama ya. Saya tidak sulit untuk kemudian misalnya teman-teman ingin mencari supaya lebih mendalam juga, lebih tahu aplikasinya. Sesudah tahu teori jenis-jenis desainnya, terus kalau dipakai ke artikelnya itu bahasnya gimana. Nah itu saya juga penting ya untuk menjadi latihan. Nanti misalnya masih ada sisa waktu ya, teman-teman mohon untuk memanfaatkan itu untuk berlatih tadi. Melihat desain-desain penelitian, membaca sekedar mungkin pada metodenya gitu ya, lebih memberikan gambaran dari studinya, desain studinya. Kemudian untuk studi analitik ya, studi analitik ini adalah tadi ada analisis hubungan, buat satu kesimpulan, ada kuantitatif dan kualitatif. Pada pendekatan kuantitatif ada observasi dan eksperimental. Nah, kalau perbedaan antara penelitian analitik yang kuantitatif dan kualitatif itu sangat banyak ya sebetulnya penelitian. Perbedaan penelitiannya ini bisa teman-teman baca secara detail. Ya mungkin saya resumekan secara umum ya, yaitu bahwa kalau penelitian kualitatif itu cenderung untuk digunakan tujuannya memahami pola berpikir seorang individu, persepsinya individu, kemudian bagaimana hambatan penilaian keberhasilan yang dinilai oleh seorang individu terhadap fenomena yang akan kita teliti. Misalnya kasus COVID-19 gitu ya. Kalau misalnya COVID-19 itu penelitian kualitatifnya ya, kita mau lihat gimana sih responnya, persepsinya individu atau sebagai anggota masyarakat itu tentang COVID itu, apakah penyakit yang wajar atau mungkin mengganggu aktivitasnya, mungkin jadi menghambat berpergiannya, atau masih tetap sama, tidak mempengaruhi aktivitas sehari-harinya. Nah, itu kita sedang melakukan penelitian kualitatif. Tapi kalau penelitian kuantitatif itu cenderung pada penilaian dengan bukti-bukti angka untuk membuktikan suatu fenomena. Misalnya kita mau lihat bagaimana ya pengetahuannya individu tentang COVID-19. Nah, kita buat instrumen tools, instrumen checklist gitu. Misalnya definisi COVID-19, penularan COVID-19, terus diminta untuk mengisi benar atau enggak nih jawabnya. Maka kita sedang meneliti pengetahuan itu dengan angka ya. Angka sehingga itu bagian dari kemudian nanti akan dihubungkan dengan misalnya perilakunya. Nah, dengan perilakunya sudah sesuai belum? Kalau pengetahuannya tinggi, mungkin dia akan mencegah COVID dengan mencuci tangan enggak, misalnya gitu. Maka kita dengan bukti angka yang dibutuhkan untuk melihat pengetahuannya memang betul tinggi, kemudian juga perilakunya juga memang sudah cuci tangan dengan kuesioner gitu ya. Maka kita sedang melakukan penelitian kuantitatif tadi ya. Karena kita membuktikan pengetahuan itu dengan
tadi angka-angka, hasil kuesioner, hasil survei, penilaian. Tapi kalau kita nilai tentang pengetahuan, kaitannya dengan persepsi pengetahuannya sudah sesuai belum, dan nanti persepsi perilaku cuci tangan menurut dia itu bagaimana, maka kita sedang melakukan penelitian kualitatif. Bukan sedang ya, lebih kepada lebih sesuai kalau kita pakai desain penelitian kualitatif. Gitu. Kemudian hal yang lain ya, ini sebetulnya bisa lebih mendalam kalau dibaca buku dari Nick Creswell ya. Nah, itu ada biasanya di perpustakaan ada juga bisa lebih mendalam, misalnya perbedaan pada samplingnya ya, sampel penelitiannya itu kalau kualitatif tidak harus memenuhi jumlah minimal sampel penelitian. Selama kita melihat bahwa informasinya itu sudah misalnya ya, kita meneliti bertanya pada tadi masyarakat tentang persepsi COVID-19, kita bertanya pada 3 orang saja itu sudah terpresipitan, jadi sama, sudah jenuh datanya tuh, artinya sudah sama, persepsinya masih sama terus, berarti mungkin cukup 3 yang kita wawancara gitu. Jadi disebut sebagai sampling yang purposif. Kita menilainya kalau tentang persepsi COVID itu selain dari masyarakat mungkin juga butuh kacamata dari tenaga kesehatannya. Nah, kita tanya kesehatan tenaga kesehatan. Itulah yang disebut dengan purposif. Jadi non random ya, tidak random, tidak acak gitu. Kalau yang kuantitatif harus secara acak karena kita harus memastikan bahwa sampel penelitian ini akan mewakili populasi gitu. Ya, jadi misalnya kita mau neliti tentang tadi perilaku COVID, kan kita nggak bisa neliti seluruh individu di dunia, kita cuma bisanya mungkin di Indonesia. Di Indonesia pun juga nggak bisa semua penduduk Indonesia, mungkin hanya bisa diwakili oleh misalnya masyarakat di Surakarta gitu misalnya ya. Nah, ini kita harus pastikan masyarakat di Surakarta yang sekian banyak itu siapa yang akan digunakan secara sama, punya kesempatan sama, itu harus dilakukan secara random. Kemudian juga perbedaan lainnya dalam hal penyusunan teori ya, dalam arti jawaban sementara hipotesisnya itu kalau rumusan masalahnya itu kalau kuantitatif bisa di awal. Kita jelas tujuannya untuk menilai hubungan variabel A terhadap B, hubungan resiko merokok dengan CA pulmo. Kita jelas tujuannya itu apa, nanti jawabannya ada hubungan atau tidak. Apakah menerima hipotesis 0 atau menolak hipotesis 0 gitu. Tapi kalau yang kualitatif, kita bisa menjawabnya di akhir. Ternyata persepsi masyarakat tentang COVID-19 tadi atau persepsi tentang merokok itu bagi masyarakat itu adalah suatu budaya misalnya. Nah, itu kita bisa simpulkan jawaban itu di akhir sehingga itu disebut sebagai alasannya kalau yang kuantitatif itu cenderung deduktif ya. Jadi di awal sudah diketahui jawabannya. Itu sedangkan kalau yang di kualitatif induktif, nanti di akhir sesudah selesai merumuskan tema-tema data ya, hasil wawancara itu tadi ya, penggalian informasi. Kemudian juga dalam hal lainnya ya akan berbeda elemen analisisnya, biasanya dengan kata-kata, gambaran, objektif, data berupa tulisan ya. Sedangkan kalau yang ada kuantitatif, datanya adalah berupa angka-angka numerik. Kemudian untuk cross-sectional ini ya, data observasional tadi ada cross-sectional, kasus kontrol ataupun cohort, eksperimen ini tadi sudah kita bahas. Nah, ini selanjutnya ini saya akan ingatkan kembali untuk teman-teman, mohon presensinya tadi ada 2, yaitu presensi dengan screenshot dan juga yang sudah saya lakukan di awal tadi, serta pengisian kuesioner. Mohon segera mengisi
dengan mengklik ya linknya atau juga men-scan gambaran scan ini ya. Oke. Nah, kemudian ini kita akan mengenal kembali, lebih memahami juga bagaimana arah dari pengusutan tadi ya, pengusutan arah paparan dan juga intervensi atau dengan efek penyakitnya, outcome-nya. Nah, kalau misalnya pada cross-seksional itu adalah kalau desain penelitian yang disebut dengan desain penelitian cross-seksional itu adalah desain penelitian yang mencari hubungan dua variabel, yaitu paparan dengan efek, dengan cara mengelompokkan populasi menjadi 4 kelompok, yaitu kelompok pasien yang berpenyakit dan juga terpapar. Ini saya berikan gambaran lingkaran biru itu dikodekan adalah kode untuk individu yang berpenyakit. Kemudian segitiga kuning sebagai individu yang terkena paparan atau resiko. Nah, kalau misalnya desain cross-seksional itu gambarannya adalah kita dalam satu populasi, satu data itu kita teliti, kita tanya satu-satu apakah mana yang masuk kelompok dengan tadi penyakit dan juga paparan atau resiko, mana yang hanya terkena paparan saja tapi tidak sakit, mana yang terkena penyakit tapi tidak terkena paparan, dan mana yang populasi yang tidak terkena penyakit dan juga tidak terkena paparan. Nah, ini semua dilakukan dalam satu waktu. Yang dimaksud dengan satu waktu adalah bukan berarti kita tuh penelitiannya satu hari ini. Misalnya ada 20 orang ini terus kita 20 orangnya itu dilakukan satu hari semuanya, itu bukan ya. Tapi arti dari satu waktu di sini adalah satu individu yang kita teliti ini kita lihat dua data, dua variabel, yaitu variabel efek, variabel paparan dan variabel efek di waktu yang sama saat ini, saat penelitian itu. Jadi individu ini punya paparan tidak, punya penyakit tidak. Nah, nanti hari lainnya neliti si B ini juga boleh hari lainnya. Nah, jadi waktu bersamaan dalam arti tadi setiap individu dilihat data variabel bebas dan variabel terikatnya di waktu yang sama. Misalnya variabel bebasnya itu faktor resikonya usia gitu ya. Ya boleh saja, tidak selalu perilaku ya. Faktor resiko ini bisa misalnya usia, jenis kelamin gitu. Jadi misalnya kalau usia ya kita lihat misalnya saat ini usianya 27 tahun gitu. Kemudian di usia ini dia juga punya CA pulmo atau tidak gitu. Kemudian individu yang lain yang besoknya mungkin kita teliti juga sama, saat ini usianya berapa, punya CA pulmo atau tidak, dan seterusnya terus kita kelompokkan ke kelompok 4 kelompok ini. Nah, ini kemudian nantinya itu memang ada perhitungan ya. Perhitungan bagaimana rasio resiko, odds ratio, ya, prevalensi rasio kalau di cross-sectional ini, yang kemudian rasio inilah yang nanti akan dirumuskan bahwa faktor resiko yang diteliti itu apakah kemudian berhubungan dengan efek atau tidak gitu deh. Nah gitu ya, tapi yang penting dulu sekarang mungkin memahami dulu konsep dari cross-sectional itu yang seperti apa. Nanti perhitungannya nanti mungkin akan ditekankan lagi di semester 3 ya. Tapi mudah-mudahan di semester ini sudah memahami jenis-jenis desain penelitiannya ini. Kemudian juga kekuatan dan kelemahan, karena tadi dengan desain demikian itu punya kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk kelebihannya, karena dia membagi kelompok itu berdasarkan prevalensi saat ini sakit atau tidak memberikan penilaian kapan dia sakit gitu, kapan mulai merokok. Nah, ini enggak dicatat, tidak didata dalam demikian ya. Maka ini menjadikan kelebihan bahwa kita bisa menjadikan data prevalensi ini sebagai indikator beban penyakit di suatu populasi gitu. Kemudian juga tentu akan lebih mudah dan murah, serta efisien dalam mendeskripsikan suatu distribusi penyakit berkaitan dengan demografisnya, umur, jenis kelamin, ras, gitu.
serta juga bermanfaat untuk merumuskan hipotesis hubungan kausal yang akan diuji sebagai contoh studi lanjutannya gitu. Jadi kita kalau misalnya mau melakukan uji studi kohort, cross-seksional itu karena sumber dayanya itu besar karena berkaitan dengan waktu, nanti kita akan bahas juga. Itu kita bisa juga menguji dulu dari cross-seksionalnya dulu secara sederhana, melihat adanya hubungan. Baru kemudian diperdalam hubungan kausalnya supaya betul jelas arah hubungannya sebagai suatu pengaruh kausal sebab akibat. Kalau dalam cross-seksional ini kita nggak bisa lihat sebab akibatnya ya, karena kita hanya melihat rasio perbandingan saat ini antara bagaimana proporsi pasien yang sakit dan terpapar dan yang terpapar tidak sakit seperti itu. Kemudian tapi juga selain punya kekuatan kelebihan-kelebihan tadi, pada desain penelitian cross-seksional itu punya juga kekurangannya. Kekurangannya adalah tadi dia tidak bisa punya hubungan kausalnya ya, mana yang dahuluan mana. Duluan terpapar faktor resikonya atau dia tuh sakit dulu baru terus punya kebiasaan yang sebetulnya faktor resiko kebetulan gitu. Nah, dalam hal ini itu kekuatan dan kelemahan ini menjadi pertimbangan kalau kita punya rumusan masalah tadi. Kita punya masalahnya tuh mau mencari apa? Oh, hanya sekedar mencari hubungan dua variabel, maka pakailah desain penelitian ini cukup. Tapi kalau Anda ingin meneliti tentang arah penyebab, saya tuh pengen tahu betul ini nih kalau konsumsi misalnya kopi gitu ya, jenis kopi Arabica tertentu itu menyebabkan hipertensi. Berarti kalau mau lihat uji hubungan sebab akibatnya, maka ujilah saat ini kita lihat kesehatannya pasien tidak dalam kondisi hipertensi, tapi mengkonsumsi kopi jenis Arabica, saya biji kopi Arabica. Kemudian nanti dites 5 tahun lagi, baru dilihat pasiennya hipertensi atau tidak. Nah itu berarti kita nggak bisa pakai cross-seksional, harus pakai desain penelitian yang lain. Kalaupun pakai cross-seksional itu baru sekedar hubungan ya, uji hubungan antara kopi dengan tadi hipertensi, tapi bukan sebagai pengaruh sebab akibat gitu. Kemudian desain penelitian lanjutan ya, yaitu penelitian case control. Pada desain penelitian case control ini, kita akan mulai penelitiannya ini dengan mengelompokkan populasi menjadi dua kelompok ya, yaitu kelompok kasus ini ya, pasien-pasien kelompok individu yang punya penyakit dan kelompok individu yang tidak punya penyakit. Nah, baru dari kelompok penyakit ini dan kelompok yang tidak berpenyakit, kita melihat bagaimana kebiasaan atau kondisi paparan di masa lampau. Misalnya ya, ini pada saat ini kita lihat dikelompokkan antara pasien yang CA pulmo dan yang tidak. Terus kita tanya, dulu ini pasiennya merokok atau tidak? Nah, dikelompokkan lagi, mana yang merokok, mana yang tidak. Kemudian ini dikelompokkan juga pada yang tidak terkena CA pulmo, kita kelompokkan mana di antara yang pasien tidak CA pulmo itu yang merokok, mana yang tidak. Nah, kalau kita berpijak dahulu pada individu yang sakit atau tidak sakit ini, maka kita sebut ini desainnya adalah desain case control ya. Arahnya memang ke arah masa lampau ya, dari saat ini ke masa lampau, tapi itu bukan menjadi prinsip definisinya. Jadi yang menjadi definisi pijakan pengusutannya tadi ya, arah pengusutannya itu dari pengusutan intervensi paparan itu dimulai dari efek dulu, outcome dulu. Itulah case control ya. Kemudian ada kekuatan kelebihannya juga bahwa kekuatan kalau kita mulai dulu dari kasus dan juga kontrol itu akan cocok pada penelitian-penelitian yang untuk ke penyakit yang jarang ya, penyakit yang langka. Karena misalnya ya CA pulmo itu kasus yang langka misalnya. Terus kita mau nelitinya dengan kohort yang arahnya itu kita lihat dulu saat ini pasiennya itu merokok atau tidak, terus nanti dilihat 10 tahun lagi CA pulmo tidak. Nah, kalau itu adalah penyakit yang langka, maka bisa jadi tidak mendapatkan hasil efek itu. Gitu. Nah, jadi kita cocokkan, sesuaikan rumusan masalah kita tadi. Oh, ternyata rumusan masalah saya itu mau ngangkat penyakit yang jarang
Berarti akan sesuai kalau pakai gas control gitu. Kemudian juga pada kelebihannya ya tentu akan lebih mudah dan juga murah karena tidak ada perjalanan waktunya tuh ke arah lampau. Kemudian juga kita bisa melihat kemungkinan paparan-paparan lainnya ya, tidak hanya satu paparan saja, kita bisa lihat mungkin paparan yang lain, kebiasaan lainnya, misalnya selain merokok mungkin juga aktivitas fisiknya bisa mempengaruhi atau tidak, atau dengan pola makannya gitu. Itu juga bisa kita lacak dari berbagai paparan di satu penyakit saja. Sedangkan kelemahannya tentu ini tidak efisien kalau yang langka bukan penyakitnya, tapi justru paparannya. Misalnya kebiasaan yang langka ya, yang tidak semua orang itu melakukan gitu. Misalnya kebiasaan mendaki gunung gitu misalnya ya. Misalnya pendaki gunung dengan penyakit jantung gitu. Padahal kebiasaan mendaki gunung itu adalah hal yang langka, tidak semua orang punya kebiasaan atau hobi itu. Sehingga akan sulit kalau digunakan desain case control ini. Karena belum tentu pasien akan punya kebiasaan jenis olahraga mendaki gunung misalnya gitu ya. Kemudian juga ini juga tidak mudah untuk memastikan sequence temporal sebab akibat. Karena kita tidak memfollow up betul-betul waktu awal paparan. Kita kan melacak pasien tuh terpapar atau tidak. Tapi kita waktu mendata itu tidak menggunakan data dari penyakitnya ya. Kita nggak menggunakan data penyakitnya tuh beneran sudah ada mungkin ya atau belum ada gitu. Kemudian untuk studi kohort ini yang lain adalah studi kohort, di mana studi kohort ini ada dua ya, studi kohort prospektif dan juga retrospektif. Pada studi kohort yang prospektif, maka arahnya kita mulai kalau kohort itu selalu diawali dari paparannya. Jadi individu yang terpapar faktor resiko, kemudian di masa yang akan datang kita lacak lagi. Ya, di masa saat ini kita lacak satu, betul-betul pastikan memang dia tidak sakit ya. Nah, ini tugasnya justru harus kita pastikan ini belum sakit, harus ditensi. Misalnya kalau kita mau lihat tadi biji kopi Arabica dengan hipertensi ya kita lihat betul-betul pasien itu nggak punya hipertensi. Sehingga bisa dijadikan sebagai uji kohortnya. Kemudian kita lakukan pemberian paparan intervensi. Kita lihat ya bisa bukan diberikan ya, kita lihat paparannya itu ada atau tidak. Kalau misalnya mengkonsumsi konsumsi kopi misalnya begitu, kemudian kita lihat beberapa waktu mendatang, 5 tahun misalnya, apakah ada hipertensi atau tidak. Maka itu kita sedang melakukan penelitian kohort. Nah, seperti itu. Kita bisa melihat ini kohort retrospektif karena arah waktunya ke depan, ke masa yang akan datang. Sedangkan kalau misalnya penelitian kohort retrospektif, maka dulu baru lihat ada outcome penyakitnya atau tidak. Namun demikian proses ini terjadi semuanya di masa lampau. Jadi contohnya kita di tahun 2024 ya saat ini, kemudian kita mau lihat data dari big data misalnya HDSS gitu ya. Nah, itu kita mau lihat survei itu ya, survei nasional. Kita lihat data di tahun 2010 individu-individu yang mengkonsumsi kopi misalnya. Nah, siapa yang minum kopi, siapa yang tidak minum kopi. Kemudian di tahun 2022, maksud saya di 2012 misalnya ya. Tahun 2012 itu dilihat mana yang mengkonsumsi kopi, mana yang tidak. Terus kita lihat di data 2022, mana di antara individu yang mengkonsumsi kopi ini yang sakit dan mana yang tidak sakit. Juga mana di antara individu-individu ini yang tadinya tidak minum kopi, tetapi kemudian di tahun 2022 malah justru menderita hipertensi, dan juga mana yang di tahun 2022 tidak menderita hipertensi. Nah, pada kondisi ini karena penelitian kita itu
saat ini di 2024, tapi kita lihatnya tuh tahun 2012 dan tahun 2022. Maka kita disebut sebagai jenis penelitian kohort retrospektif. Karena semua ini terjadi di masa lampau. Titik tangkapnya tadi ya, bahwa kohort itu arah pengusutannya dari terpapar dulu. Cross-seksional bersamaan terpapar dan yang F-nya dulu dari penyakit atau tidak. Gitu. Ini juga punya kelebihan dan kekurangan. Tentu kalau jangka waktunya panjang, punya follow up waktu itu ya kita kalau secara yang kohort prospektif itu tentu butuh sumber daya yang banyak, besar, waktu juga lama. Kemudian kalau yang kohort retrospektif juga punya kekurangan karena dalam hal catatannya ya. Catatannya misalnya kita melihat jumlah paparan yang mau kita teliti itu mungkin catatan di tahun 2012 tidak lengkap gitu. Sehingga tidak bisa digunakan secara akurat gitu. Beda dengan kalau kita pakai kohort yang prospektif. Kalau mau lihat dia mengkonsumsi kopi atau tidak ya karena saat ini tentu tidak akan bias ya. Kita bisa benar-benar melihat ini pasiennya belum minum kopi atau minum kopi dan juga belum hipertensi gitu. Tapi kalau di masa lampau kita mungkin akan sulit ya mengendalikan itu sehingga akan bisa bias. Kemudian yang lain berupa loss of follow up karena mungkin ada perjalanan waktu pada kohort yang prospektif ini kita bisa saja 5 tahun mendatang mungkin itu yang tadinya ada dalam data big data itu mungkin terus mungkin pindah lokasi tempat tinggal, pindah ke kota yang lain, atau mungkin juga karena suatu penyakit gitu ya, karena faktor resiko atau penyakitnya studi kohort. Nah, nanti di sini setelah adanya paparan itu, teman-teman bisa melacak dari artikel yang saya berikan ini, relationship between ini CA ya, CA breast cancer dengan breastfeeding ya. Ya. Nah, terus kita bisa lihat nih kira-kira tujuan artikel ilmiahnya ini apa. Nah, jadi kita sebagai peneliti itu tidak harus meneliti ya, tapi memahami penelitian itu bisa juga karena kita sebagai usernya, pengguna dari artikel penelitiannya. Nah, ini kita bisa lihat tujuan artikel ilmiahnya ini apa. Kita lihat dari background-nya ya. Biasanya kita lihat dari kalau di abstrak itu latar belakangnya atau di introduction-nya ini kita bisa baca untuk kemudian menyimpulkan judul penelitian ini oleh peneliti ini di tahun sekian itu mau meneliti ini. Kemudian kita baca kembali yang kedua metodologinya. Ya, metodologinya ini jenisnya metode apa. Baru kemudian kesimpulannya. Nah, sebetulnya demikian ya cara melihat merangkum penelitian gitu. Kemudian setelah itu kita bisa menelaah kira-kira desainnya sudah sesuai belum antara desain yang dipakai dengan tujuan penelitiannya. Ya, misalnya kalau mau meneliti tadi ya, kita bisa lihat tujuannya kalau mau lihat hubungan dua faktor resiko atau mungkin melihat prognosis suatu penyakit itu kalau pakai cross-seksional sesuai enggak gitu. Sehingga kalau belum sesuai maka berarti perlu dilakukan penelitian lanjutan ya untuk dengan desain yang lain ya, dengan desain yang lebih sesuai. Kalau prognosis itu biasanya lebih ke kohort ya. Saya mau lihat prognosis suatu penyakit, tapi kalau sekedar melihat hubungan dua variabel bebas dan satu variabel bebas, satu variabel terikat itu ini dengan cross-seksional cukup ya. Namun tadi kalau mau lihat sebagai faktor resiko atau bukan ya itu memang perlu juga diperdalam dengan kohort gitu ya.
Kemudian kalau sudah eksperimental, tadi sudah kita bahas bahwa studi eksperimental itu yang kalau kita memberikan intervensi, di mana intervensinya itu bisa juga pemberian obat, vaksin, suplemen konsumsi makanan, terus juga uji-uji diagnostik tertentu gitu. Kemudian kaitannya dengan desain-desain penelitian tadi, kita perlu lihat juga bahwa desain penelitian itu punya hierarki ya. Hierarki dalam arti bahwa kalau penelitiannya mau benar-benar dengan breastfeeding itu betul-betul sebagai hot resiko atau tidak, dan kita edukasikan kepada pasien itu kalau hanya sekedar dari case report, case series, jadi ada individu yang dilaporkan CA mame, kemudian punya riwayat breastfeeding, nah ini tingkat keakuratan informasinya di bawah ya, jadi kurang akurat. Perlu dilakukan studi lanjutannya dengan case control, cohort, ya, untuk melihat ini betul-betul apakah breastfeeding itu sebagai faktor resiko CA mame atau bukan, sehingga kita bisa edukasi. Nah, kalau baru sampai ranahnya tadi case report, yaitu perlu ditambahkan dengan studi yang lain. Nah, puncak tertinggi level hierarki ilmu pengetahuan sebagai evidence based medicine itu nanti pada sesudah penelitian-penelitian sekunder dengan meta-analisis ataupun systematic review, sehingga bisa disimpulkan bahwa breastfeeding itu sebagai faktor resiko dari CA mame atau bukan gitu. Gitu ya, sehingga jadi dilakukan systematic review berbagai artikel dengan desain penelitian cross-seksional atau berbagai artikel yang meneliti juga breastfeeding dengan CA mame menggunakan desain cohort gitu misalnya. Itu diteliti dengan systematic review sehingga bisa menyimpulkan apakah kemudian menjadi lebih tepat ya untuk kita edukasi sehingga sesuai dengan EBM, evidence based medicine-nya. Nah, ini adalah gambaran tentang penelitian kualitatif yang tadi juga sudah kita singgung melalui perbedaan penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif. Kemudian kemampuan penelitian kualitatif ini biasanya juga masih terbatas ya kalau di penelitian-penelitian di bidang kesehatan di S1 itu seringnya pakai penelitian kuantitatif, tapi sebenarnya bisa juga pakai penelitian kualitatif, hanya saja perlu adanya analisis yang mendalam ya kalau penelitian kualitatif itu. Sehingga harus punya kemampuan untuk mengkritisi, kritis terhadap data, sehingga lebih kemaknaannya tuh informasinya lebih dalam gitu. Kemudian juga kemampuan untuk hubungan empati, hubungan sosial, wawancara, karena membutuhkan dialog ya, wawancara, dialog, observasi pada lingkungannya yang diteliti. Nah, ini contoh perbedaan sudut pandang permasalahan kalau mau diselesaikan dengan penelitian kuantitatif ataupun kualitatif itu akan sangat berbeda. Ya, jadi misalnya stres pada penyakit jantung koroner, kalau penyakit kuantitatif seberapa sih hubungan level stres dengan untuk mengatasi intervensinya itu bagaimana. Sedangkan kalau kualitatif ya bagaimana ke persepsinya. Stres itu apakah hal yang biasa atau hal yang menghambat. Kemudian bagaimana kenapa kalau menghambat gitu. Jadi dilanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Biasanya dengan kalimat tanya kenapa, bagaimana gitu. Jadi kalimat tanya terbuka ya. Kemudian untuk penelitian dan contoh-contoh lainnya, nah yang perlu ditekankan adalah karena kita tadi membahas ada penelitian observasional, ada juga jenis metode pengumpulan datanya. Nah, jadi perlu hati-hati perbedaan antara metode pengumpulan data dengan desain penelitian. Jadi metode pengumpulan data itu bagian dari desain penelitian sebetulnya. Tapi dalam hal metode pengumpulan data itu ada istilah observasi.
di mana observasi yang disebut itu memahami, mempelajari, mengamati suatu fenomena. Misalnya kalau yang kuantitatif observasinya itu lihat fenomena observasi berat badannya itu diukur gitu ya, pengukuran berat badan atau mengobservasi ketertiban penggunaan alat pelindung diri, ketertiban mencuci tangan dengan observasi. Ya, jadi pengamatan, tidak sekedar melihat. Nah, ini berbeda dengan istilah observasional yang merupakan desain penelitian dengan definisi bahwa desain penelitian tersebut tidak melakukan intervensi. Jadi hanya melakukan pengamatan ada tidaknya efek maupun paparan. Gitu. Tapi kalau metode penelitian observasi itu melihat kondisi yang mau fenomena yang mau diangkat. Gitu ya. Jadi ini ada perbedaan, mohon untuk sebagai penutup dan juga membuat resume agar tidak memahami dengan berbeda antara harus berbeda ya dengan metode penelitian pengambilan data dengan desain studi observasional serta istilah-istilah yang lain yang mirip ya tadi misalnya random alokasi dengan berbeda dengan random sampling penentuan sampel. Ini ada referensi-referensi yang bisa dipakai ya. Saya rasa itu diskusi pada topik ini. Mungkin ada hal yang ingin dikonfirmasi dari teman-teman. Belum ada. Ya, pastikan tadi kembali bahwa teman-teman sudah melakukan presensi dengan menggunakan link yang sudah di-share ya. Baik, saya rasa itu jika memang belum ada lagi hal yang saya cukupkan sesi ini. Terima kasih, saya akhiri ya. Selamat sore.